Halo teman-teman, selamat datang di YouTube Prosesa Gaming. Terima kasih ya karena sudah mau menonton video podcast ini. Sebagai informasi, podcast ini direkam 2 hari sebelum pengumuman GeekFam melepas divisi Dota 2-nya, termasuk Saper. Hal ini cukup mengagetkan buat saya, karena Saper pun tidak memberikan clue apapun soal hal ini, dan suasana podcastnya berjalan seperti biasa. Semoga di video ini, kita semua mendapat insight dan juga inspirasi dari seorang Saper yang sudah memberikan sebagian waktu di hidupnya untuk membawa nama Indonesia di kancah internasional. Selamat menyaksikan podcast Ngobras Dota 2 episode kelima bersama Kenny Seperdeo. Halo teman-teman semua, selamat datang di Ngobras Dota 2 episode kelima. Kali ini akhirnya gue punya kesempatan buat ngobrol sama salah satu pemain atau support keempat terbaik di Indonesia dan salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Sekarang lagi bermain di tim Malaysia, GeekFam. Ini dia Bang Kenny Seperdeo. Halo Bang, apa kabar? Halo, baik. Baik ya, sebelumnya Bang Kenny selamat atas pembukaan warnet atau internet cafe Mineski. Semoga Ya, diberikan keberkahan dan dikasih kelancaran juga sama rame pelanggannya. amin. Gimana sekarang Bang untuk warnetnya? Udah mulai rame kah atau gimana? Lumayan sih. Lumayan ya. Terus Lumayan, nggak tahu mm, sepi, nggak tahu rame juga. Jadi ya oke. oke ya. Tapi kemarin kenapa tuh Bang bisa bocor tuh air? Kemarin gue liat Oh, nggak tahu itu tiba-tiba pipanya bocor. makanya gue kaget loh, kok tumben apa tiba-tiba ada bocor gitu, mana malam-malam lagi kan, nggak bisa manggil Iya, tukang. nggak ada tukang lagi, nggak ada yang jawab. Tukang yang 24 jamnya nggak ada yang jawab juga. Nah itu dia makanya. Nah by the way, ngomongin soal iCafe terus juga kan pasti berhubungan sama permainan yang abang mainkan, yaitu Dota. Nah Ya, terakhir aku lihat kan sebelum join di ESL One Thailand itu abang sempet juara. Halo, yang di belakang siapa tuh? ada Wibun dan Edwin. Wibun, Edelin, hai. Muncul dong di kamera, nggak apa-apa. Wibun di kamera, Nggak apa-apa kamu. kasih tau Bun, muka lu Bun. Woi. Hai, hai, apa kabar? Wibun jadi partner gue kemarin di One Esport. Iya di One Esport ya? Iya, di One Esport. Iya. Terus ngomongin One Esport, ngomong-ngomong, gue telat ngucapin sih, tapi selamat buat juara di One Esport, kemudian di Thank you, BTS juga. Nah, thank you. yang agak menarik sekarang adalah ketika selesai One Esports juara, kemudian Raven dilepas ke Fnatic. Itu seberapa besar pengaruhnya tanpa dan dengan Raven? Pengaruhnya besar banget sih. Soalnya untuk mencari carry yang seimbang seperti Raven itu susah banget. Mm-mm. Terus mm-mm. Dan Raven juga overall kayak carry yang terpercaya banget untuk kita. Kayak mau sesusah apapun gamenya pasti dia bakal carry kita. Dan itu sulit sih untuk mencari penggantinya sih. Ya. Nah, terus kan kayak beberapa hari setelah kehilangan Raven kan kayak ada, mungkin aku nggak tahu ya, tapi yang aku dengar katanya ada beberapa pemain yang diisukan bergabung ke GeekFam. Sampai akhirnya Ah, di hari-hari terakhir sebelum mulai itu Abed lah yang muncul sebagai stand-in. ya. Itu kenapa milih Abed? Karena nggak ada yang lain. Nggak ada yang main lagi. Iya terpaksa. Soalnya kita udah sempat tawarin ternyata lebih milih untuk Oh, oke. terus kita ada tawarin beberapa pemain lagi Mm-mm. seperti Natsumi, Faded, dan mereka semua ngomongnya berkomitmen sampai ESL One Thailand untuk bersama tim. Jadi ya mungkin kita ada telat untuk mengajaknya Mm-mm. atau mungkin karena PO-nya juga gak enakan sama temennya, nggak tahu juga. Oh, Ya jadi overall kita gak ada PO yang benar-benar carry mm-mm. dan kita bingung dan akhirnya oh yaudah Abed free juga ini coba aja super main carry. Iya. Terus kalau yang gue lihat terakhir kan di grup itu kan Abang Seper sama GeekFam kan 3 kali menang, 2 kali kalah. 3 menang beruntun, terus sebelum kalah 2 kali lawan Iya, Neon sama lawan SAG ya. SAG. Nah, Ya, pengaruhnya Abed di grup kemarin seperti apa Bang? Dibandingin sama Raven selama di One Esport kemarin.
Apa pengaruhnya apa? Pengaruhnya Abed selama di grup stage ESL dengan Heeh. pengaruhnya Raven pas di One Esport kemarin di grup stage-nya. Pengaruhnya sih ya Abed sih untuk individual skill sih emang udah jago ya. Mm-mm. Cuman untuk experience sebagai carry menurut aku sih masih kurang sih. Kalau Oke. dibandingin Evan ya. Mm-mm. Soalnya sebagai experience carry itu dia benar-benar bisa komen timnya dan bisa ngajak timnya untuk melakukan sesuatu ketika dia udah strong. Dan sedangkan dari sisi Abed kita dia ngasih dia ngasih lebih kasih ke informasi sih dibanding ngasih ke komen. Iya. Oh jadi kayak Jadi lebih. kalau jadi overall ya cuman perbedaan experience aja sih. Kalau untuk farming juga update farmingnya juga cepat. Kayak pattern farm segala macam kayaknya dia udah tahu juga. Iya. Orangnya juga tetap tajil dan battlenya juga jago juga sih lumayan jago. Hampir se-level Raven lah. Cuman ya gak cuma beda tipis lah kayaknya sama Raven kalau masa battle skill. Iya. Padahal kan dia dari mid player ya. Ya dia Sedangkan kalau menurut gue update itu team fight-nya bisa dibilang lebih jago dibandingin carry yang di saya itu Mm-mm. yang sekarang ini menurut gue ya. Iya. Soalnya yang gue lihat dari saya ini carry-nya masih battle-nya masih ada kurang. Oh. Terus ngomongin soal Carl. Carl itu kan kemarin kan di One Esport sempat ada komentar dari kalau nggak salah dari Odi ya pas lagi komentator. Dia itu cuma punya dua kondisi. Either dia jago banget pas lagi tanding atau lagi bego banget. Itu statementnya bener apa enggak? Oh itu statement dari gue so. Oh dari dulu ya? Itu soalnya dari gue ya. Dari dulu. Jadi banyak yang nanya ya pas kali kah pas Mm-mm. kali kita sebelum kita juara pertama kali di saya itu kan kalau mainnya emang gitu antara God mode atau dog mode menurut. God mode atau dog mode ya? Iya. BTS terakhir Iya. yang pertama juara ya? Sebelum juara pertama malah ya Oh sebelum sebelum BTS. sebelum BTS ya? Itu gue udah ngomong kayak gitu dan akhir-akhirnya lebih banyak God mode-nya sih dibanding dog mode-nya. Jadi Mm-mm. kayak 80% God mode kayaknya. Oke. Ya. Pas kita jual 2 kali itu betul-betul itu menurut gua kawannya jarang banget dog mode. Itu kayak mungkin 10% mungkin dia dog mode. Kebanyakan God mode. Itu apakah Ya pengaruh juga sama di carry sama Raven makanya keangkat juga si Carl-nya? enggak sih. Kalau God mode atau dog mode sebenarnya berpengaruhnya di kita berempat. Good job. Carry-nya nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi lebih baik ke masing-masing individu gitu ya bang? Iya. Mm-mm. Soalnya kan mid player kebanyakan dibantu dari support atau dari offense, kadang rotasi offense. Jadi atau dari dianya sendiri. Iya. Jadi hampir gak ada hubungannya sama Raven sih. Oke. Terus kalau misalnya lu ada kesempatan buat nge-hire carry atau nge-hijack carry dari tim manapun buat ngisi slot yang ditinggal sama Raven, lu prefer ke siapa? Gue prefer RTZ sih, soalnya gue big fans. Jadi bisa langsung belajar ya. Iya. Tapi kalau dari Southeast Asia sendiri, itu kira-kira siapa bang? Susah sih. Ini sebentar, gue inget-inget dulu. Pas masuk Geek Fam itu, lu bareng Musi atau enggak sih? Bang Mushi. Enggak ya? Karena ada yang nanya Oh kayak gitu. dulu sempat gue Bang Mushi 3 bulan. 3 bulan ya? Sebelumnya Bang Kuku dan Dubu. Itu Dan kita gak menghasilin apa-apa sih di slot. apakah dari leadership dia ada yang salah kah atau emang kebawa dari tim-tim sebelumnya gitu kalau si Mushi? Maksudnya? Maksudnya kayak kan agak-agak kalau yang dilihat dari perspektif gue kan agak toksik atau apa gitu. Kalau Siapa Mushi, Mushinya? the way he leading the team gitu. Mushi emang ada perfeksionis sih. Cuman Mm-mm. dari perspektif gue pribadi, Mushi itu bagus. Dan dia itu ngajarin gue hal banyak banget. Jadi kayak ini gue bisa mungkin kalau kalian lihat performa gue bagus pas saat di Geek Farm sekarang ini, Ya. itu juga gue bisa bilang 70% karena Mushi juga. Karena gue baca dari Mushi banyak. Jadi overall gue benar-benar respect sama Mushi sih. Oke.
Karena kan mungkin pandangan gue sebagai orang yang tidak bermain di scene atau sebagai fans kan mungkin melihatnya oh ini agak toksik nih atau ini agak apa gitu. Tapi ternyata lo mengambilnya terbalik ya, justru kayak lebih menghormati, lebih respect seperti itu ya. Iya, soalnya kalau kalau gue gak sempet main sama dia belum tentu gue bisa knowledge gue segini sih gue bilang. Mm-mm. Terus kalau misalnya gue mau tarik ke belakang nih bang, 2018, di mana lo masih di TNC Tiger, dan itu adalah Ah, momen bisa gue bilang itu momen yang hampir bikin bangga Indonesia karena lo sama In Your Dream hampir masuk ke TI, dan somehow ya. lo tidak jadi masuk karena yang gue ingat adalah lo tinggal 1 tahun lagi buat ancur, terus abis gitu aja. Gimana perasaan lo waktu Ah, itu? perasaan gue ya sedih banget sih. Gue selesai langsung langsung ke kamar aja, langsung mewek. Iya, karena Soalnya kan udah close banget sih ya, udah so close banget so untuk close. kayak kita. Iya, cuman ya mau gimana lagi. Kalau dia dari mental ya dia better team sih kalau gue bilang. Mm-mm. Soalnya gue ngerasa ketika pada saat itu, ketika kita udah posisi kita udah menang 2 bahak, Iya. posisi gue bisa lihat kayak mental teammate gue itu udah nggak seperti sebelum kita ngajuin 2 bahak. Beda, kayak udah mulai senang-senang happy gitu. Padahal padahal belum menang juga sih. Iya, kayak udah mulai Hmm. ngelepas gitu ya, lebih ke jadi istilahnya ke comeback gitu ya bang ya. Iya, mungkin dari fokusnya kita juga jadi beda, makanya ke comeback. Iya. Terus selama ini kan lo bermain, yang gue inget ya, mungkin pernah sebelumnya, sebelum yang gue sebutin, mungkin RRQ, kemudian TNC Tiger, sekarang di GigFam, dan mungkin ada tim-tim sebelumnya. Player mana yang Heeh. paling lo respect atau yang paling lo kagumin dan yang paling enak buat diajak partner main menurut lo dari semua pemain yang pernah lo main bareng Indo di tim? doang, Indo doang atau semuanya bebas? Bisa Indo doang, bisa luar juga. Dari Indo, gue prefer ke Whitemon, I think. Mm-mm. Soalnya Whitemon gampang banget lah untuk bahas. Apalagi kalau kita udah satu tempat ya, Iya. itu kayak gampang banget nih klubnya intinya. Dia juga orangnya cukup fast runner segala macem. Mm-mm. Dan Kalau mungkin kedua, dan mm-mm, mungkin kedua gue bakal pilih In Your Dream. in your dream. Ya overall gue teman personalitinya segala macam, cuman jangan kabur mulu aja. Kabur mulu dari tim dia. Oh iya, kayak pindah-pindah-pindah gitu ya bang. Ya itu dulu sih, cuman sekarang kayaknya udah jangan deh. Di T1 aja dia buktinya bisa lama. Iya. Iya. Terus kalau pemain luar, Main wah, gue mau sama siapa ya? Ehm PWA kayaknya di Geekform udah paling bagus. Raven, karena Raven, mm, Fuku, K itu udah bagus sih. karena kan lo juga pernah bermain sama Dendi juga, Moon Meander juga, sampai Ya, who knows gitu. kalau untuk Tiba-tiba lo main sama kok Dendi kan, sama Moon Meander. ya kalau untuk teammate ya itu mungkin kalau untuk coach bisa kayak Mushi gitu. Mm-mm. Heeh. Oke. Terus kalau karena kan lo sudah mengalami namanya bermain di tim Indonesia sama tim luar juga bang. Heeh. Kalau perbedaannya atau positifnya dari perbedaan antara lo main di Indonesia sama main sama tim luar itu apa sih bang positifnya? Perbedaannya cuman kayak kualitas pembahasan. Mm, Kalau dari segi latihan, ya overall sama. Kita main 2 BO2 dan setelah BO2 itu kita mungkin ada pembahasan. ya. Overall sih untuk segi latihan sama, cuman kalau di untuk quality pembahasannya aja yang beda. Mungkin karena knowledge-nya dari playernya juga ya udah cuma segitu Mm, perbedaannya. Atau knowledge atau experience atau apapun itu lah. ya. Intinya kalau gue susah jelasinnya cuman quality-nya aja sih. Kalau kayak quality-nya di Indo itu kadang quality nggak ada quality-nya sedikit banget sih kayak Mm-mm. kecil lah gitu. Kayak soalnya kebanyakan mungkin pembahasannya karena ya kayak individual mistake dan itu juga orang itu biasanya udah tahu gitu. Mm-mm. Kebanyakan sih kayak gitu. Kalau dari luar gitu kebanyakan kayak ke mindset in game-nya gitu loh. Iya.
kayak harus gimana. Jadi kayak lebih ke big picture lah, Pak. Oke. Terus kalau dari ngomongin soal perbedaan Indo sama luar nih Bang, kan sekarang tim Indo kan ada hawa-hawa pengen bangkit lagi. Kayak ada Prime, kemudian NGID, terus AG. Menurut lu Ah, tim-tim dari yang gue sebutin dan mungkin ada beberapa selain Boom yang akan berkembang, menurut lu siapa Bang? Dan kenapa? menurut gua Ambijin Isu sih itu bisa Mm-mm. Kenapa? karena dari PO-nya kita lihat juga kualitasnya juga cukup bagus menurut gua. Mm-mm. Mungkin mereka cuman kurang strategi dan knowledge. Mm-mm. Tapi kalau dari lihat individu pribadi sih mereka semuanya udah oke sih, banyak Terus carry-nya jago, mm-mm. mid-nya juga oke. Banyak yang menurut gua oke sih. Itu sih kayaknya. Menurut gua mungkin bisa kalau dibilang nomor 2-nya Indo ya AG sih AG ya sekarang ya. dibandingin NGID sama The Prime ya. Mm-mm. Terus mungkin gak sih suatu saat AG itu bisa ngejar Boom? Itu depends on AG. Depends on AG Kalau ya. ya itu kalau dibilang mungkin ya mungkin aja, kenapa enggak? Mm-mm. Cuman itu semua dari payahnya masing-masing. Karena hal paling susah dalam kompetitif itu ketika kamu merasa tim kalian udah kuat. Ya. Nah, dan paling susahnya itu ketika lu udah kuat, gimana lu bisa improve jadi lebih kuat gitu. Mm-mm. Yes. Terus Ketika dari nothing ke biasa ke jago itu lebih gampang, ibarat kata gelas yang udah kosong lu isi ya gampang. Tapi ketika gasnya udah penuh, gimana caranya supaya lu bikin gasnya lebih gede lagi untuk supaya ada airnya lagi sama. Contohnya kayak gitu ya. mm-mm. Terus ngomongin soal perbedaan ya Bang. Ini balik lagi ke perbedaan antara lo di tim Indonesia sama tim luar. Ko Andrew sempat nitip pertanyaan khusus sih buat gua Bang. Perbedaan kontrak pemain sebagai lo pemain di tim Indonesia sama tim luar itu which one better? Terus kelebihannya apa sih? Sama ya itu dulu coba. Kontaknya overall sama sih. Hmm. Overall kontak sama sampai TI dan punishment-nya juga sama. Terus kayak pembayaran gajinya juga sama. Hmm. Mungkin perbedaannya cuma ada yang akhir bulan, ada yang awal bulan. Overall sama sih. Kayak gak ada bener-bener perbedaan sih untuk kontrak sih. Hmm. Cuman mungkin perbedaannya bahasanya dong. Kayaknya kalau satu kontaknya Inggris, yang satu Indo. Iya, benar sih. Karena tim luar ya pakai Inggris lah, nggak mungkin bahasa lokal Bang. Terus, Iya, masa dia tiba-tiba ketik Indo sih gue bingung aja. Ini siapa yang translate? Kalau dia gue pakai Google Translate, gue pusing nanti nah iya. bacanya. Tapi lu bener-bener pelajarin satu persatu nggak Bang? Kayak lu sampai kontak lawyer buat bahas kontrak khusus Oh, gitu. gue biasanya minta teman gue sih yang bantuin baca. Soalnya gue bisa dibilang gue orangnya juga gak teliti. Mm-mm. Jadi dan itu juga kebanyakan mistake-nya para player juga ya yang masih baru masuk. Iya. Mereka itu gak peduliin isi lainnya, cuma peduliin nominalnya Oh, saja di dalamnya. iya. Nah, itu benar-benar harus dipatin. Mm-mm. Tapi untuk gue pribadi, gue biasanya lebih ke minta bantuan teman gue sih. Soalnya kayak banyak banget sesuatu yang gue gak bisa lihat, tapi temen gue bisa lihat. Kalau itu problem. Iya. Karena kemarin pas gua ngobrolin soal kontrak juga, kebetulan kan ada tawaran. Terus kayak gua langsung kontak salah satu orang juga. Gua kontak Wibi kemarin. Heeh. Gue kontak Wibi buat ngomongin soal kontrak gitu, takutnya gue ada hal yang miss gitu atau ada yang bisa di exploit gitu, makanya gue benar-benar nanya. Terus ya udah gue tektokan lagi, ini bisa ditambahin nggak, ini bisa tambahin nggak gitu. Ya takut juga sih, maksudnya ada lobang yang bisa mereka manfaatin terus kita nggak tahu apa-apa gitu, makanya sampai kontak Iya. mereka gitu. Terus kan kemarin kan lo kalah ya, istilahnya kurang beruntung lah, maksudnya masuk ke lower bracket terus langsung ketemu Fnatic dan langsung kalah 2-0. Menurut lo Heeh. apa yang kurang dari pertandingan itu Bang? Mungkin dari segi effort Mm-mm. menurut gua kita kayaknya lebih kayak
antara effort atau loss aja sih, kayak Iya. kita nggak ngerti cara main Dota. Really bang? Sampai lu nggak? Cara main kayak cara main Dota as a team lagi maksudnya, kayak. Dan ketika gua nontonin kembali, kayak what the fuck, kita kayak main tanpa mikir. Udah, jadi hajar terus saja apapun, kayak nggak ada sabarnya, nggak mikirin timing segala macem. Itu berarti lu sampai bener-bener kayak main bener-bener lepas gitu. Apa? Main maksudnya kan lu sampai lu bilang nggak tahu how to play Dota as a team gitu. Lu kayak bener-bener main kayak lepas, kayak let it go aja gitu atau gimana? Memangnya kan niatnya kita cuma, nggak tahu sih, gue juga bingung juga. Emang makanya gue bilang perform gak stabil sih, juga gue bisa bilang gak stabil sih. Kalau menurut Mm-mm. sebenarnya bukan performa karena ketinggalannya Evan atau berhentinya Abed sebenarnya. Iya. Sebenarnya kekuncian Geek Farm itu sebenarnya dari kita berempatnya sih, lebih tepatnya. Mm-mm. Kita berempatnya itu kayak gue, kalau kita mainnya benar, Iya. kayak andai kita performanya kayak One Esport atau BTS maupun carry-nya siapapun, itu juga overall kita bisa perform better dibandingin saat ini. Mm-mm. Terus Ketika gue lihat juga gerakan kita juga gak bagus, apapun gak bagus, ending kalah terus, semuanya pun gak bagus, kayak lebih banyak ke individual error-nya sih. Individual error-nya tuh terlalu banyak menurut gue. mm-mm. Jadi ya mau gimana lagi, kita juga nggak ada latihan segala macam, ya udah. Terus ngomongin soal turnamen bang, ini kan turnamen Dota kan yang Wadi Sports atau ESL kan third party ya bang ya istilahnya, bukan Valve yang ngadain. Gue mau minta, kalau boleh minta pendapat lo soal apa yang langkah yang dilakukan oleh Valve untuk scene Dota 2. Maksudnya kayak nggak ada clue sama sekali soal TI, nggak ada clue sama sekali soal DPC, kayak nggak ada berita apa-apa gitu sama sekali. Menurut lo gimana bang? Menurut gue, walaupun pandemiknya ini masih belum jelas Mm-mm. sampai kapan, cuman at least kayak bikin tanggal aja sih udah gitu menurut gue. Iya. Masanya playernya pun bisa dibilang yang motivasi loh, kayak cuma turnamen online gitu segala macem, nggak ada nggak ada TI-nya gitu. Iya. Padahal kan sekarang juga pandemik juga udah main membaik ya, hampir kayak yang tadinya nggak buka pun jadi buka segala macam. Iya. Ya pedik aja lah gitu, kalau emang nantinya pada saat tanggal itu salah, ya undurin lagi lah, mau gimana. Sedangkan dibandingin kayak sekarang, kita nggak tahu kapan, mungkin juga tahun depan belum tentu ada lagi juga, nggak ada yang tahu. Kayak bingung aja sih, motivasi playernya sekarang main untuk apa gitu. Iya, makanya Padahal kebanyakan mimpi orang kan semua main di TI kan. betul. Cuman sekarang nggak ada TI-nya aja, gak jelas kapan. Sekarang kita mau start untuk bener-bener kayak seriusnya tuh kayak gimana gitu. Untuk apa gitu. Benar. Sedangkan untuk turnamen saya online, itu pun juga belum tentu jelas kapan, ya kan? Iya, betul. Makanya kan kalau ada tanggalnya, jadi kayak kita mulai start majunya segini. Kan kalau pas ada Valve, kalau pandemi gini kan Valve kan jelas, oh ini maju Mino tanggal segini, oh paling range-nya cuma 2 bulan, 3 bulan Iya. dari tiap majornya. Orang ada motivasinya gitu untuk main. Sedangkan kok kayak gini kan tuh random gitu. Mm-mm. Sekarang mau harus mampus jadi the best gitu, terus tiba-tiba totonya bulan depan gak ada damai sama sekali, lu ngapain? Benar. Kayak ya makanya mungkin banyak player yang motivasinya hilang juga karena itu gitu. Dan mungkin gue bukan excuse atau apa, mungkin ini juga salah satu kayak performa Givam kenapa menurun sih menurut gue. Iya. Kayak player ditinggal player, terus kayak sekarang main untuk apa? TI-nya gak ada. Mungkin ya, kalau gue pribadi sih, ya gue tetap aja mau menang sih, cuman ya emang performanya aja lagi jelek sih gua. Nah, itu juga sepertinya yang mempengaruhi keputusan buat Reality Rift untuk disband Dotanya. Menurut lo gimana dengan keputusan itu, Bang?
Ya kalau sisi dari lu ya dari sisi owner, benefit lu sekarang apa? Nothing. Ngekip timnya. Gak ada. Gak ada. Bayar doang, iya. Mau mereka jual pun juga nggak ada efeknya ke TI. Kan kebanyakan kan owner kan cuman karena gue mau tim gue ke TI kan. Kebanyakan. Sekarang kalau nggak ada TI-nya, benefit nggak ada. Bener-bener nggak ada. Iya. Bener juga Ya kan? nggak bisa salahin juga sih relatifnya. Cuman ya sedih aja payonya. Iya. Kehilangan kerjaan kan ibarat kata. Bener. Karena yang gue tahu adalah 2 pemain dilepas, terus 2 pemain masih ada kontraknya gitu. Jadi kayak nggak nentu juga nasib mereka kayak gimana. Kan Nah, selain Drew ya, karena kan sisa 4 tuh. iya. Mm-mm. Terus mungkin 2 pertanyaan terakhir dari gue bang, Kenny. Kalau lo bisa build dream team lo, yang bisa main bareng lo, itu kira-kira siapa? 4 pemain. Apa? Kalau misalnya lo disuruh bangun dream team dan lo bermain sebagai support 4 orang lain itu siapa? Gue mau carry LTZ, mid gue Miracle atau Mm-mm. Thompson. Mungkin lebih cocok Thompson karena LTZ is greedy, Miracle juga ada greedy. Jadi Oke. kayak menurut gue lebih cocok dengan Thompson. Posisi 3 ada Zai menurut gue. Mm-mm. Zai itu menurut gue paling fleksibel, bisa nge-carry the game, bisa bikin space segala macam, bisa yang jadi offlaner yang berkorban juga menurut gue, sacrifice. Mm-mm. Dan mekanikal skill-nya juga tinggi banget. Untuk 3 untuk Zai, dan untuk kelima sih gue lebih milih Papi sih. Papi. Kayak mau kayak gimana pun juga, maupun dia bom, maksudnya gak di TI-nya sekarang Secret gak bagus performanya, tapi kalau lihat gila coy, proses sebelum ke TI-nya sih dewa bener timnya. Berdarah gitu ya bang ya? Ya lu bisa, mungkin lu bisa ngomong Notel bisa menang 2 kali TI ya kan, Iya. tapi doesn't mean kalau main bareng sama LTZ, Thompson dan gua atau Zai belum tentu juga ke TI. Masalahnya gambling ya kan. Iya. Benar. Sedangkan untuk Secret menurut gua risknya juga lebih kecil sih dibandingin yang kapten yang lainnya sih. Mm-mm. Jadi overall gue pasti lebih milih si Papi sih untuk jadi kaptennya. Mm-mm. Terus mungkin pertanyaan terakhir gue bang, harapan lo buat scene Dota di Indonesia, dan juga harapan buat, atau ada pesan gak buat fans atau penonton podcast ini? Untuk scene Indonesia, untuk kalian yang benar-benar mau jadi pro player kompetitif, menurut gue jangan jangan menyerah. Intinya percaya diri. Dan paling penting itu adalah kalau benar-benar kalian mau improve, kalian harus ingat, kalian harus enjoy the game. Mm-mm. Ketika enjoy itu semuanya itu lebih gampang. Pikiranmu juga lebih jernih karena kalian itu enjoy. Kalau kalian dibuat stres, malah kalian nanti akan benci game. Yeah. Dan itu bakal menghalang kalian untuk improve menurut gua. Jadi jangan lupa enjoy the game guys, karena banyak banget di MMR gua mereka lupa kalau main Dota itu harusnya enjoy, bukannya tilted. Kayak kita kan namanya juga main MMR buat apa? Buat untuk naikin mekanik kita, bukan untuk angkanya juga butuh sih, cuman kita gak peduli sama teammate kita sejauh apa. Ini kan kita sejauh apa. Yeah. Hidup kan di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Maupun ini tim game, kalau lu namanya lu juga berpotensi jago, yang tadinya lingkungan lu cupu, lu juga bisa keluar kok dari lingkungan lu dan bakal ditarik dengan tim lain. Di Dota 2 ini lebih gampang dibandingin Dota 1 dulu. Dota 1 dulu lu harus ada koneksi. Sekarang lu tinggal kayak punya ijazah. MML tinggi aja udah anggap aja ijazah. Iya. Sebagai menentukan kalau lu itu jago menurut gua. Jadi enjoy the game guys, jangan lupa. Dan banyak banget pro player itu lebih mikirin orang lain dibandingin dirinya sendiri. Jangan lupa guys, itu buat diri kalian juga.
mau timnya tuh sekarang suku apapun gak usah peduliin, yang penting gue jago. Ingat, soalnya dari gue pribadi juga, gue udah keluar lingkungan untuk udah sampai saat ini juga udah banyak banget sih gue ninggalin temen gue segala macam. Jadi overall it's your choice. Iya. Dan ini juga nggak, dan kejadian ini juga gak segampang yang kalian kira kok. Namanya kompetitif guys, pasti ada tiba-tiba ada orang yang benar-benar jago dan bertalenta. Nggak cuma jago doang, nggak cuma talent, tapi bertalenta juga, tapi try hard juga. Jadi ya do your best lah. Emang bisa dilihat ini kita ngandelin otak kita banget sama efek kita, tapi ini juga ini game bener-bener yang mengatur mental kita secara positif. Jadi make sure mental kalian kuat juga. Iya. Itu aja sih dari gua. Bang Kenny Jangan lupa untuk yang jadi pro player, don't aim jadi terbaik di Indonesia, tapi aim untuk peti. Jadi kalau sekarang gamenya di Indonya timnya udah jahang, ya udah lu aim aja ke internasional. Why not? Benar. Udah sih itu aja sih kayaknya dari gua. Iya. Bang Kenny, sebenarnya ada banyak banget pertanyaan yang pengen gue tanyain, termasuk dari fans, tapi itu udah ada campurannya, tapi mungkin cukup karena kita perjanjiannya udah 30 menit juga. Terima kasih banyak Bang Kenny atas waktunya. Oh oke. Iya, mohon maaf kita terpaksa nunda karena masalah gue juga, terus lo nya juga nggak bisa. Gue memaklumi juga karena lo baru buka iCafe. Sebelumnya sekali lagi terima kasih dan selamat buat pembukaan iCafe-nya. Thank you. Gue berharap yang terbaik buat Bang Kenny, buat Whitemon juga, dan buat teman-teman yang main di Dota. Semoga ini jadi insight yang bagus banget buat teman-teman dan juga fans di Indonesia. Gue akan closing, ya sama-sama Bang Kenny, gue akan closing setelah ini. Mungkin itu aja dari kita, dari gue Rosesa dan juga Bang Kenny Sepper. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton buat podcast ini. Jangan lupa untuk diberikan like-nya, kemudian subscribe juga, dan juga tolong komentar di episode ke-6 ini siapa yang mau diundang buat podcast. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan juga Twitternya Kenny Sepper. Dan juga kalau misalnya mau main ke iCafe-nya Kenny Sepper dan juga Edel, betul sekali, Mineski Sunter. Ada Instagramnya juga, nanti gue taruh di video ini atau di deskripsi. Salam buat Edel sama Wibun juga. Terima kasih waktunya Bang Kenny. Juga dan teman-teman sama-sama terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di podcast berikutnya. See you. Dadah.